Bab 14. Mengalahkan takut. Ketakutan akan membuat Anda melakukan hal-hal gila. Salah satu ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah kematian dalam kecelakaan pesawat yang membara. Ketika saya harus naik pesawat, saya dulunya adalah orang yang sangat aneh. Saya memiliki semua tahayul tentang terbang. Pertama, saya akan memindai area asrama untuk mencari wanita dengan bayi kecil, pria atau wanita berseragam, pendeta, biarawati, kursi roda, pilot yang sedang tidak bertugas yang sedang mengantar pulang, atau hanya orang-orang yang berpenampilan baik. Kemudian, saya berkata pada diri sendiri bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pesawat itu jatuh dengan orang-orang baik di dalamnya. Itu akan menenangkanku sampai aku naik pesawat. Kemudian setiap benturan atau suara yang dibuat pesawat di dalam taksi menuju landasan membuat jantung saya berdebar kencang dan dada saya sesak. Lepas landas adalah yang terburuk. Pada saat roda meninggalkan aspal, saya biasanya berada dalam keadaan panik. Saya memejamkan mata dan memvisualisasikan sebuah ledakan. Teroris, barisan saya tersedot keluar dari pesawat, atau pesawat jatuh begitu saja dari langit. Saya menekan sandaran lengan dan hampir tidak bisa bernapas. Jika kapten berbicara kepada kami melalui pengeras suara, indeks ketakutan saya akan berkurang setengahnya. Saya tidak bersantai sampai sabuk pengaman menyala. Dimatikan, yang merupakan tanda bagi saya bahwa pilot yakin keadaan aman untuk bergerak di dalam kabin. Dalam benak saya, ini berarti ancaman kematian akibat kecelakaan pesawat sudah berakhir. Saya menyembuhkan diri saya sendiri dari rasa takut saya untuk terbang, menggunakan tanda pagar 5 second rule dan bentuk penilaian ulang kecemasan khusus yang saya sebut pikiran jangkar. Dan Anda dapat menggunakan aturan dengan cara yang sama dengan rasa takut apapun. Zahara melakukannya karena rasa takutnya untuk terbang, dan itu berhasil. Begini cara saya melakukannya. Itu adalah teknik yang sama yang saya bicarakan dengan Zahara. Ciptakan pemikiran jangkar. Pertama, sebelum melakukan perjalanan apapun, saya memikirkan pemikiran utama saya. Ini adalah pemikiran yang relevan dengan perjalanan yang saya lakukan dan akan menjadi jangkar bagi saya jika rasa takut muncul. Saya mulai dengan memikirkan tentang perjalanan saya, kemana saya akan terbang, dan apa yang ingin saya lakukan begitu sampai di sana. Jika saya ingin menemui teman-teman di Drygas, Idaho, jangkar saya mungkin akan mendaki Gunung Tabletop. Jika saya sedang dalam perjalanan pulang ke Michigan, saya mungkin berpikir tentang saat kami memasuki halaman rumah orang tua saya dan anak-anak saya keluar dari mobil untuk memeluk orang tua saya atau berjalan-jalan di sepanjang Danau Michigan bersama ibu saya. Jika saya akan menghadiri pertemuan di Chicago, saya akan memikirkan untuk mendapatkan makan malam yang lezat dengan klien. Setelah saya memiliki gambaran tertentu dalam pikiran saya, sisanya menjadi sangat mudah. Penggunaan tanda pagar 5 second rule ini merupakan bentuk yang peneliti sebut sebagai jika, maka. Perencanaan. Ini adalah cara untuk menjaga diri Anda tetap memegang kendali dengan membuat rencana cadangan terlebih dahulu. Rencana A adalah jangan gugup. Namun ketika saya naik pesawat dan mulai merasa gugup, saya punya rencana B, saya akan menggunakan aturan tanda pagar 5 second rule dan jangkar saya berpikir untuk mengalahkan rasa takut saya untuk terbang. Studi menunjukkan bahwa perencanaan jika maka seperti ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Anda hampir 3. Waktu. Di pesawat, saat saya menyadari sesuatu yang membuat saya gugup, apakah itu suara yang mengkhawatirkan, turbulensi, pendakian yang sepertinya memakan waktu terlalu lama, cuaca yang terlihat tidak menyenangkan, atau getaran buruk dari penumpang di sebelah saya, ketakutan saya bisa dengan mudah hilang, dipicu karena pola pikir saya sudah mendarah daging. Ketika ini terjadi, saya mulai menghitung 5, 4, 3, 2, 1 untuk menghilangkan rasa takut dari kepala saya, mengaktifkan korteks prefrontal saya dan menarik diri saya ke dalam momen saat ini. Kemudian, saya memaksakan diri untuk memikirkan gambaran spesifik tentang tujuan penerbangan saya dan memikirkan betapa bersemangatnya saya berjalan di pantai bersama ibu saya, makan malam dengan klien di Chicago, atau mendaki Tabletop Mountain bersama teman-temanku. Gambar-gambar yang melekat ini adalah pengingat yang kuat akan sebuah kebenaran sederhana. Jika saya sedang duduk di sebuah restoran di Chicago untuk makan malam bersama klien saya malam ini, atau berjalan-jalan di pantai di Michigan besok pagi bersama ibu saya, atau tiba di rumah tepat waktu untuk membuat lacrosse untuk para gadis, permainan, yang jelas pesawatnya tidak jatuh dan saya tidak perlu khawatir. Yang terpenting, saya memberikan pikiran saya konteks yang dicarinya, begitulah. Bahwa hal itu tidak meningkatkan ketakutan. Saat aku memikirkan tentang pemikiran jangkar, tubuhku menjadi tenang. Dengan menggunakan teknik ini berulang kali, saya menyembuhkan rasa takut saya untuk terbang. Dan dengan menggunakan, maksud saya menggunakannya berulang kali. Ini akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah sampai tiba-tiba Anda tidak lagi takut. Anda akan melatih pikiran Anda untuk beralih ke hal positif, kegembiraan tentang apa yang akan Anda lakukan, bukan rasa takut. Dana berhasil menggunakan teknik ini dan dia tidak pernah setenang saat terbang. Dan Fran menggunakannya dalam penerbangan pulang segera setelah mempelajari teknik ini di sebuah konferensi di Dallas dan hal itu membuat perbedaan besar. Saya menyukai apa yang dikatakan Fran di akhir pesannya, saya tidak percaya betapa banyak rasa takut yang hilang dari diri saya. Dia benar dan itu memilukan. Saya menyadari hal yang sama. Aku merampas kegembiraan, kesempatan, dan keajaiban setiap hari karena aku hidup dalam ketakutan.
Tidak harus seperti itu. Dalam waktu 5 detik, Anda dapat mengambil kendali. Anda bisa mengalahkan rasa takut. Saat ini, saya tidak pernah gugup atau takut ketika naik pesawat. Kadang-kadang, jika kami mengalami turbulensi yang hebat, saya akan melanggar peraturan sehingga saya tidak mengarahkan kuku jari saya ke lengan orang yang duduk di sebelah saya. Namun, saya masih menggunakan teknik ini ketika saya menghadapi ketakutan lainnya. Sebelum melakukan negosiasi atau percakapan yang sulit, misalnya, saya akan membuat jangkar pemikiran bahwa percakapan atau negosiasi tersebut berjalan dengan baik. Secara khusus, saya mungkin membayangkan seseorang memeluk saya atau berterima kasih kepada saya karena berbicara atau bersulang untuk kesepakatan dengan mitra bisnis saya di bar favorit kami. Pemikiran itu membuat saya tetap membumi, hadir, dan kuat. Saat Anda memasuki percakapan untuk mengelola rasa takut, Anda tidak bisa menjadi yang terbaik karena sebagian pikiran Anda sibuk mencoba mengelola rasa takut itu secara real-time. Ketika Anda memiliki pemikiran jangkar, ini memungkinkan Anda menghilangkan rasa takut saat Anda menyadari pikiran Anda melayang ke sana. Ingat, meskipun ketakutan dan kebiasaan Anda dapat membajak Anda dalam 5 detik, Anda dapat mengambil kembali kendali dengan cepat dan terus melakukannya, selamanya. Kuasai pikiran Anda dan apapun adalah mungkin. Bagian 5. Keberanian mengubah segalanya. Bagaimana menjadi yang paling terpenuhi? Orang yang Anda kenal. Kita mendekati bagian akhir buku ini. Anda telah mempelajari kisah peraturan, Anda memahami konsep keberanian sehari-hari, dan Anda telah membahas penggunaan tanda pagar 5 second rule yang lebih taktis untuk mengubah perilaku dan mengubah pikiran Anda. Anda sekarang siap untuk mendalami topik yang lebih dalam dan menyentuh perasaan yang memengaruhi hubungan Anda dengan diri sendiri. Pertama, Anda akan mengeksplorasi kepercayaan diri dan bagaimana Anda dapat membangunnya dengan menggunakan tindakan keberanian sehari-hari. Anda akan belajar tentang hubungan mengejutkan antara kepercayaan diri dan kepribadian. Anda akan bertemu orang-orang yang sukses membangun kepercayaan diri mereka dan Anda akan membaca beberapa postingan media sosial yang sangat jujur tentang cara berhubungan kembali dengan orang terpenting dalam hidup Anda, diri Anda sendiri. Kedua, Anda akan belajar bagaimana keberanian sehari-hari membantu Anda menemukan minat Anda. Anda akan bertemu pria dan wanita yang menggunakan aturan tanda pagar 5 kedua untuk memenangkan pertarungan melawan rasa takut dan menemukan keberanian untuk mengejar apa yang ada dalam hati mereka. Teladan mereka akan menginspirasi Anda untuk melakukan hal yang sama. Ketiga, Anda akan mengeksplorasi apa yang menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna dalam hubungan dan mengapa keberanian merupakan komponen yang sangat penting. Kisah-kisah luar biasa di bagian ini akan menginspirasi Anda untuk memanfaatkan waktu yang Anda miliki bersama orang-orang yang Anda cintai dan memberi Anda satu hal sederhana yang dapat Anda lakukan kapan saja dan kapan saja untuk memperdalam hubungan Anda. Bawalah tisu. Ini adalah bagian favorit saya dalam buku ini. Jika Anda dapat memperkaya kepercayaan diri, gairah, dan hubungan dengan orang lain, hidup Anda akan berubah dengan cara yang Anda pikir hanya dapat Anda impikan. Akan selalu ada seseorang, siapa yang tidak bisa melihat nilaimu. Jangan biarkan itu terjadi padamu.